menunggu kehadiran teman-teman Bobby Boss untuk datang ke Lembur Pakuan karena jerami-jeraminya sudah siap untuk diolah. Kami mesin Bobby Boss, sekali lagi mesin Bobby Boss ini kita angkut semua di dalam truk. Nanti di dalam truk itulah sebagai mesinnya, sehingga nanti truk ini nanti datang, nanti truknya ini nanti datang, dan nanti jerami masuk ke dalam truk dan semuanya diolah di dalam truk tersebut, karena di dalam truk tersebut sudah kami install seluruh mesinnya. Jadi kami bekerja keras Kang KDM untuk menginstal seluruh mesin. Yang mesin itu kita akan simpan semuanya di dalam truk dan tidak kita turunkan, sehingga nanti di truk itulah mesin portable produksi Bobby Boss. Jadi insya Allah Kang KDM di dalam mesin itulah yang akan memproduksi Bobby Boss, baik itu nanti bensin maupun solar, sehingga nanti bisa dilihat jerami masuk ke dalam truk, diolah dalam mesinnya, lalu outputnya kita simpan di dalam tangki, yaitu Bobby Boss bensin maupun solar. Kerjasama antara KDM dengan Bobby Boss yang berencana membangun unit produksi sebagai pilot project atau tahap uji coba memproduksi BBM jerami di Lembur Pakuan semakin hari semakin tidak jelas. Di video saya sebelumnya yang membahas tentang bagaimana Bobby Boss mencari lahan baru di Jonggol, Jawa Barat, ternyata menuai respon yang sangat beragam. Saya berterima kasih atas banyak komentar, ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan, dan ada yang mengkritisi. Ada sebagian yang menyampaikan bahwa jangan hanya berasumsi, berpikirlah positif dan sebagainya. Padahal kita tahu kerjasamanya dengan KDM di Lembur Pakuan bahkan sampai hari ini belum terwujud. Ini jelas menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, justru misteri dari kerjasama antara KDM dengan Bobby Boss itu semakin mulai terlihat jelas ketika ada yang namanya narasi truk Fuso Bobby Boss yang disampaikan oleh Ikhlas Tamrin. Dan teman-teman tadi sudah lihat cuplikannya di depan, itu adalah video asli yang disampaikan oleh Ikhlas Tamrin di VT resmi Bobby Boss, yang mana waktu itu dia menanggapi KDM yang menanyakan kapan nih posisinya mau datang. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang misteri truk Fuso yang pada akhirnya justru menjadi blunder besar yang dilakukan oleh sang penemu Bobby Boss sendiri. Maka dari itu tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Semua bermula dari postingan akun TikTok official dari Bobby Boss, yaitu tanggal 24 November. Waktu itu Ikhlas Tamrin menanggapi apa yang disampaikan oleh KDM yang menanyakan tentang bagaimana kelanjutan dari kerjasama. Kapan nih tim Bobby Boss mau datang, karena sudah mendekati masa panen, jadi jerami-jeraminya sudah siap. Dan apa yang disampaikan oleh Ikhlas Tamrin di situ jelas, dia dengan sadar mengatakan di depan kamera, dan ini terdokumentasi dengan jelas bahwa mereka sedang menyiapkan sebuah truk yang nanti di dalamnya truk Fuso tersebut akan diinstal mesin produksi Bobby Boss. Dan di situ dijelaskan dengan detail bahwa nanti jerami masuk ke dalam truk Bobby Boss, kemudian diolah di dalam dengan mesin yang sudah diinstal tadi, dan kemudian nanti begitu selesai akan keluar dan ditampung di dalam sebuah tangki, yaitu BBM bensin maupun BBM solar dari jerami. Dan di situ dijelaskan bahwa mesin tidak akan diturunkan. Bayangkan teman-teman, ini rekamannya jelas. Mesin tidak diturunkan, artinya jerami dimasukkan ke dalam truk Fuso tersebut. Video ini jelas membuat banyak orang terheran-heran. Bagaimana mungkin mau memproduksi bahan bakar minyak dari jerami, tetapi semua dilakukan di dalam truk? Itu adalah sebuah kemustahilan. Seandainya ini bisa, ini tentu akan menjadi sebuah prototipe kendaraan yang sangat luar biasa dan satu-satunya di dunia. Bagaimana sebuah mesin yang tentunya ketika itu diletakkan di dalam sebuah truk Fuso yang kapasitasnya ya kita bisa bayangkan segitu saja, itu bisa untuk memproduksi jerami. Jerami dimasukkan, keluar sudah jadi bensin. Nah,
Maka dari itu, ini justru yang menjadi pertanyaan banyak orang. Sebenarnya proyeknya itu seperti apa? Karena yang diketahui orang yang sudah jelas-jelas saja seperti Clarion yang di Rumania saja, itu dia butuh pabrik yang besar 10 hektar lebih. Tetapi yang ini, kenapa kok dia justru hanya diletakkan di atas truk? Bola liar menggelinding, dan waktu itu mereka memberikan batas waktu. Konon katanya tanggal 18 Desember nanti itu sudah siap. Artinya truk tersebut nanti juga akan hadir ke Lembur Pakuan. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Kita bisa lihat bahwa ternyata justru yang datang ke Lembur Pakuan adalah toren-toren berwarna biru yang gede, yang jumlahnya waktu itu yang tertampil mungkin hanya sekitar 4 atau 5 ya. Tetapi ternyata dalam rilis Bobby Boss jumlahnya ada 42 toren. Ini jumlah yang sangat besar. Dan di situ di video resmi yang diposting di akun official Bobby Boss dijelaskan bahwa mereka ini sedang menyiapkan lahan untuk menaruh toren-toren tersebut, dan nantinya setiap orang bisa untuk melihat proses produksinya. Nah, dari mendatangkan toren-toren yang berwarna biru itu saja sebenarnya sudah mematahkan apa yang disampaikan oleh Ikhlas Tamrin, bahwa sebenarnya jerami tersebut tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam truk Bobby Boss yang fenomenal tersebut. Padahal semua orang kan tahu bahwa formulator atau penemu dari Bobby Boss tersebut adalah Ikhlas Tamrin sendiri. Bagaimana seorang penemu yang jelas-jelas dia menguasai prosesnya dari awal sampai akhir bisa membuat pernyataan yang fatal seperti itu, dan itu dia upload dengan kesadaran di akun resmi Bobby Boss. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Sebenarnya seperti apa sih kemampuan dari tim Bobby Boss dalam memproduksi BBM-nya? Sejauh apa kemampuan mereka menguasai proses dari jerami yang kemudian bisa dirubah menjadi BBM RON 98. Bola liar ini terus bergulir ketika pihak Bobby Boss sendiri seolah tidak ada update. Namun tiba-tiba muncul video mereka sedang bertemu dengan perwakilan dari Timur Leste yang katanya akan membangun kerjasama dengan Bobby Boss. Dan di situ ada beberapa netizen yang menanyakan di kolom komentar. Ini saya bacakan supaya kita tidak salah ya. Ini dari akun Halo. Dia bertanya, udah tanggal 17 nih, katanya pabriknya mulai proses tanggal 18 ya. Kok belum ada penampakannya? Nah, Bobby Boss, ini akun Bobby Boss resminya. Bobby Boss menjawab, silahkan tanya KDM ya, kami sudah siap dari segala aspek. Ini perlu digarisbawahi ya, dari segala aspek. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Fajar.natif. Dia bertanya, 18 Desember apa yang bakal ditunjukkan? Bobby Boss menjawab lagi, kami sudah siap, silahkan tanya ke KDM, kapan lahannya siap ya. Dari jawaban yang disampaikan oleh Bobby Boss, ini jelas menimbulkan tanda tanya baru. Ketika mereka sudah menjawab bahwa kami sudah siap dari segala aspek, artinya apa yang disampaikan oleh Ikhlas Tamrin bahwa mereka sedang merakit truk Bobby Boss yang di dalamnya berisi mesin-mesin yang akan diinstal untuk proses produksi, itu sudah siap. Kalau memang mereka sudah siap, kenapa tidak segera dibawa ke Lembur Pakuan? Atau minimal, kalau tidak dibawa ke Lembur Pakuan, prototipenya itu ditunjukkan, ini loh, truknya sudah ready. Ini loh, truknya yang akan memproduksi BBM, ini wujudnya seperti ini. Karena mereka menyatakan sudah siap. Tetapi hanya sebatas itu saja. Justru di tanggal 18 Desember, bukan truknya yang dibawa ke Lembur Pakuan, tetapi justru mereka melakukan survei di Jonggol, Jawa Barat, yang katanya itu di markas mereka sendiri, dan mereka melakukan survei lahan untuk proses produksi BBM Bobby Boss. Ini kan menimbulkan tanda tanya. Kesepakatannya dengan KDM saja belum dijalankan, bahkan update-nya ini sangat terbatas, tetapi justru mereka mencari lahan baru untuk proses produksinya, untuk lokasi tempat produksinya. Padahal Bobby Boss ini adalah sebuah perusahaan yang statusnya adalah PT.
Mestinya ketika mereka sudah melakukan MOU dengan KDM, apa yang sudah mereka sepakati, mestinya itu juga yang didahulukan. Karena bagaimanapun juga Bobby Boss ini menjadi viral justru karena ketika waktu itu ada pemberitaan, KDM langsung menyambutnya, kemudian mengajaknya untuk kerjasama. Kenapa saya concern pada isu ini? Supaya kita jangan mudah terbuai dengan apa yang dikit-dikit dilabeli karya anak bangsa. Karena ya kita tahu bahwa di Indonesia ini segala sesuatu yang berhubungan dengan nasionalisme akan membangkitkan semangat masyarakat untuk berbondong-bondong mendukungnya. Mereka bahkan mungkin belum tahu detailnya seperti apa, tetapi begitu sudah mendengar karya anak bangsa, akhirnya mereka langsung mendukung dengan penuh semangat. Dan kita tentu harus ingat bagaimana dengan kasusnya Nikoba yang waktu itu bahkan sampai masyarakat pun ikut menyalahkan pemerintah. Mereka menjelekkan pemerintah, mereka menghujat pemerintah dengan alasan tidak mendukung Nikoba yang bahkan konon kabarnya sudah dilirik oleh sebuah perusahaan otomotif dari Italia. Tetapi pada akhirnya setelah masyarakat rame-rame menghujat pemerintah, ujung-ujungnya justru penemu Nikoba sendiri yang melakukan kebohongan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi karena ini bukan sekali dua kali di Indonesia mengalami hal-hal seperti ini. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman bahwa saya tidak menafikan bahwa jerami itu bisa diolah menjadi BBM, yaitu dengan serangkaian proses dan akhirnya menghasilkan bioetanol. Tetapi yang menjadi concern kita adalah bagaimana Ikhlas Tamrin waktu itu mereka mengangkat Bobby Boss ini supaya menjadi viral dengan pernyataan-pernyataan yang bombastis, yang katanya lebih hemat dengan RON 98 dan 100% nabati dengan harga 4.000-an per liter. Bayangkan 4.000 per liter. Hari ini Pertamax saja itu sudah harganya sekitar 12 ribuan. Karena secara keekonomisan ini sangat tidak mungkin. Dalam skala uji coba, dalam skala kecil, saya yakin mereka bisa memproduksi hal tersebut. Tetapi ini paling mungkin hanya bisa untuk meyakinkan investor supaya mereka menanamkan modalnya. Tetapi ketika nanti dalam skala besar, ketika membangun unit produksi, ya kita bisa belajar dari Clariant yang sudah mengeluarkan ratusan juta dolar pada akhirnya gagal total karena ada nilai-nilai yang tidak diperhitungkan, pada akhirnya ongkos produksi membengkak dan nilai keekonomisannya tidak tercapai. Saya bukan anti dengan karya anak bangsa, tetapi saya mengkritisi hal-hal seperti ini yang pada akhirnya kalau kita tidak bijak, kita tidak hati-hati, dan kita tidak kritis, ini bisa menimbulkan salah persepsi, dan ini bisa bahkan mungkin merugikan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu kita ikuti saja perkembangannya bagaimana. Apakah kerjasama dengan KDM benar-benar memang tidak berlanjut, ataukah ini ada sesuatu yang akhirnya menyebabkan tertunda? Tetapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ikhlas Tamrin tentang truk Bobby Boss mematahkan apa yang sudah mereka sampaikan sendiri. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Vincent Nugraha, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.